Perkara oplos-mengoplos jadinya berbuntut panjang. Yang mana dengan kondisi saat ini akhirnya banyak yang berpikir dan akhirnya sadar juga kalau bensin swasta itu lebih baik dari segala aspek. Pom bensin swasta yang tadinya sepi-sepi aja bahkan harus menutup beberapa pomnya karena masalah efisiensi, saat ini malah ngantri. Dan beberapa pom swasta yang baru pun juga mengalami dampak yang sama, yaitu rame mendadak. Kenapa bisa rame mendadak? Semua karena orang ini. Ya, dia adalah bartender bensin yang merugikan banyak orang, sehingga kita sudah kehilangan kepercayaan terhadap produknya. Walaupun mereka sudah melakukan klarifikasi beberapa kali, kita masih agak gimana gitu ya. Terlebih lagi, rumor yang ada dari dulu kalau bensin swasta lebih baik sudah ada sebenarnya. Tapi karena perbedaan beberapa ratus rupiah aja, terkadang kita masih lebih memilih Pertamina. Ya kasarnya ya kita loyal lah ke Pertamina. Tapi keloyalan kita dibalas dengan air tuba. Perih rasanya. Kalau udah ada kasus seperti ini, hati semakin mantap untuk beralih ke pom bensin swasta. Pom bensin swasta tidak mengantri. Pom bensin swasta memiliki layanan yang lebih baik dan pom bensin swasta memiliki kualitas bensin yang lebih baik juga. Emang iya? Apakah pom bensin swasta memiliki kualitas yang lebih baik daripada bensin Pertamina di ron yang sama? Jadi, bensin yang dijual di Indonesia, mau itu dari Pertamina maupun perusahaan swasta seperti Shell, BP, dan Vivo, semuanya sebenarnya harus memenuhi standar tertentu. Dan biasanya acuan yang dipakai adalah standar RON atau Research Octane Number dan kandungan sulfur. Pertamina sendiri punya berbagai varian bensin, seperti Pertalite yang memiliki RON 90, Pertamax yang memiliki RON 92, sampai Pertamax Turbo yang memiliki RON 98. Sementara itu, pom bensin swasta seperti Shell punya Shell Super yang memiliki RON 92, Shell V-Power yang memiliki RON 95, dan Shell V-Power Nitro Plus yang punya RON 98. Selain Shell, BP dan Vivo juga punya varian yang serupa. Menurut peraturan dan teori yang ada di Indonesia, semakin tinggi RON, maka akan semakin baik bensin untuk mesin berkompresi tinggi. Jadi kalau kendaraan kalian speknya tinggi, pakai bensin RON lebih besar, maka kalian bisa bikin performa mesin lebih optimal dan mesin lebih awet. Namun apakah iya? Sebenarnya jika kita lihat standarisasi bensin yang ada di luar Indonesia, banyak negara yang tidak selalu memberikan bensin ber-RON tinggi, karena mereka selalu memberikan bensin bersih. Karena ya bensin bersih lebih baik daripada RON tinggi. Lalu apakah bensin swasta lebih bersih daripada bensin Pertamina? Jawabannya iya. Jadi beberapa sumber menunjukkan bahwa bahan bakar dari perusahaan swasta seperti Shell nih memiliki kualitas filtrasi yang lebih baik dibandingkan dengan Pertamina. Selain itu, bahan bakar dari perusahaan swasta juga biasanya mengandung aditif khusus yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kebersihan mesin. Jadi selain filtrasi, aditifnya juga bermain di sini. Misalnya Shell dan BP. Mereka selalu bilang kalau mereka selalu menggunakan aditif khusus yang bisa membersihkan mesin dan mengurangi deposit karbon. Misalnya Shell deh dengan nama Dynaflex. Dengan adanya statement seperti itu, Shell sudah sangat yakin kalau kualitas bensinnya lebih baik. Walaupun Pertamax sebenarnya juga melakukan campaign serupa, yang mana ketika campaign lebih baik Pertamax, Pertamina bilang kalau Pertamax sudah menggunakan aditif IBF atau Ignition Boost Formula. Dan hal ini bisa membantu pembakaran lebih sempurna. Tapi saya nggak bisa nemuin data head-to-headnya di sini nih. Namun saya bisa memberikan contoh lainnya kalau pom bensin swasta ini lebih baik dalam hal kualitas. Dan kita bisa ambil contoh dari BBM dieselnya. Shell memiliki V-Power Diesel dan Pertamina memiliki Pertamina Dex. Untuk V-Power Diesel sendiri memiliki cetana sebesar 51 dan kandungan sulfur sebesar 10 ppm. Sedangkan di Pertamina Dex, BBM ini memiliki kandungan sulfur sebesar 50 ppm. Dari sini aja kita sudah bisa mengetahui hasilnya. Ya, bensin swasta lebih baik. Namun kenapa bensin swasta bisa lebih baik? Jawabannya apalagi yang mereka bisa jual selain kualitas? Kenapa? Ya karena ada peraturan kalau pom swasta tidak bisa menjual bensin di bawah harga Pertamina. Jika tidak bisa bersaing dengan harga, tentu aja kualitas yang dimainkan di sini. Terlebih lagi, perusahaan swasta untuk di Indonesia sendiri biasanya akan lebih baik dari segala aspek. Misalnya standarisasi. Perusahaan swasta selalu memiliki standarisasi mereka sendiri dan standarisasi mereka biasanya sudah internasional. Dan karena ini bensin swasta, biasanya standarisasinya selalu terjaga dimanapun pom bensin tersebut beroperasi. Ini berbeda dengan Pertamina. Ada seorang insider dari Pertamina yang mengatakan, Pertamina sebenarnya tidak tahu seberapa jelek bensin mereka.
Kenapa? Ya karena Pertamina tidak tahu kalau alat mereka sudah dikalibrasi secara betul atau belum. Ditambah apakah outputnya ketika digunakan memang benar seperti itu. Dengan adanya hal tersebut, kebanyakan dari mereka percaya aja apa kata output alat itu. Ya, hanya percaya tanpa perlu tahu gimana hasil output dan cara kalibrasi yang benar. Dengan adanya hal tersebut, makanya nggak heran kalau terkadang bensin Pertamina beda waktu, beda kualitas. Dan untuk membuktikan kalau hal ini bukan rumor, kita lihat kasus di akhir November 2024 yang manakala itu ada kasus Pertamax bisa bikin mesin rusak. Ketika ada kasus tersebut, Pertamina bukan menguji bensinnya sendiri di labnya sendiri. Mereka malah mengirim sampel ke lab lain. Kenapa harus ke lab lain? Apakah mereka benar-benar tidak tahu dengan kualitas produk mereka sendiri? Seharusnya kita tahu jawabannya. Lalu yang bikin menarik di sini adalah bagaimana mungkin Shell bisa lebih baik dari Pertamina, padahal bahan bakunya sama, yang mana Shell membeli dari Pertamina juga. Emang iya? Jadi beberapa tahun lalu, truk Shell sering terlihat mengisi suplai BBM di depot BBM Pelumpang milik Pertamina. Namun lambat laun truk Shell tidak terlihat lagi di Pelumpang milik Pertamina. Kenapa? Ya karena Pertamina membuat peraturan baru, yang mana truk transportir yang mau mengisi suplai mereka harus menggunakan identitas Pertamina. Jadi ya nggak boleh lagi tuh ada truk kuning Shell mengisi suplai langsung. Sebenarnya masih boleh, tapi minimal harus menggunakan truk yang polos. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan sederhana, bahwa secara umum BBM itu kualitasnya baku. Namun kenapa Shell lebih baik dari Pertamina jika suplainya sama? Jawabannya, meskipun bahannya sama, karena ada tambahan zat aditif ketika proses pengolahannya dan cara pengolahan yang berbeda bisa menghasilkan bensin yang berbeda-beda kualitasnya. Bahkan bukan cuma proses produksinya, beda penyimpanan dan pendistribusiannya aja juga bisa mempengaruhi kualitas bensin. Misalnya bensin yang ada di tangki mobil Abaddon yang masih menunggu burn fine, tidak akan sama dengan bensin yang masih fresh baru selesai diproses dari kilang. Jadinya ya, swasta akan selalu lebih baik di negeri ini. Ironisnya memang seperti itu. Kita ambil contoh selain bensin misalnya di perbankan. Tidak ada bank yang memiliki pelayanan yang lebih baik dari Bank BCA. Bank BCA adalah bank swasta. Kalian pasti tahulah gimana kualitasnya. Sedangkan bank pemerintah apapun itu ada aja kasusnya. Sedangkan BCA, ya ada juga sih kasus hilang uang. Cuman kebanyakan kehilangan uangnya dari scam, bukan kesalahan sistem. Menariknya bukan di bank aja. Pertamina sejauh ini juga beberapa kali kena kasus. Misalnya, BBM beda kualitas, ya udah pasti dioplos. Kemudian ada kasus bensin bercampur air, dan lainnya. Bayangin aja, bensin kecampur air. Ada aja kasusnya. Sampai titik ini kita tahu di mana yang berkualitas, di mana yang tidak berkualitas. Selain itu, semua kebersihan dan pelayanan juga memberikan kualitas lainnya. Jika kalian isi bensin di pom swasta, kaca akan dibersihkan. Sedangkan di Pertamina, walaupun ada SOP 3S yaitu senyum, sapa, salam, tapi terkadang kita tidak mendapatkan hal itu. Jadinya iya, boro-boro bersihin kaca depan, ditegur aja enggak kasarnya. Kalau ngisi bensin kayak NPC yang lagi ngomong, langsung sebutin nominal aja, langsung dicuekin dan tiba-tiba tangki bensin ketutup. Ya nggak semua sih pom bensin Pertamina begini, tapi kebanyakan ya begini. Ya intinya sih dari semua ini adalah standarisasi. Yang satu standarisasi dalam negeri, yang satu standarisasi internasional. Lebih baik mana? Ya kayak helm aja, SNI sama DOT. Kalian lebih pilih mana? Tentu aja DOT. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.